Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita semua, anggota Garda Paksi Indonesia dan simpatisan Garda Paksi Indonesia dimanapun berada, serta masyarakat, teman-teman sekalian yang terhubung dan tergabung dalam link live streaming Garda Paksi Indonesia, Garda Paksi TV, Garda Paksi online. Lembaga Garda Paksi Indonesia independen dan profesional. Salam Garda Paksi, salam Nusantara untuk semuanya yang saat ini sedang menjalankan kegiatan di tempat masing-masing. Kali ini saya mengudara kembali melakukan live streaming monolog untuk menyampaikan beberapa misi atau agenda dari Garda Paksi Indonesia dan juga sikap atas kondisi keadaan bangsa saat ini. Langsung saja, nanti ada 1, 2, 3 poin yang akan kita bicarakan. Namun sebagai pertanggungjawaban kita kepada lembaga dan juga masyarakat luas, agar tidak salah dalam kata maupun salah dalam berucap menyampaikan tentang prinsip-prinsip dasar Garda Paksi Indonesia, saya akan membacakan apa yang dimaksud dengan Garda Paksi Indonesia. Garda Paksi Indonesia adalah lembaga independen dan profesional dalam pengawasan, pemantauan, dan investigasi aparatur negara Republik Indonesia. Garda Paksi Indonesia memiliki 2 fungsi. 1, tentang pengawasan, pemantauan, dan investigasi aparatur negara Republik Indonesia. Yang kedua, lembaga Garda Paksi Indonesia menjalankan misi pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang kemarin kita sudah urai satu persatu tentang panca program Garda Paksi Indonesia. Kali ini saya akan membacakan visi dan misi lembaga Garda Paksi Indonesia. Visinya adalah menjadi lembaga yang independen dan profesional dalam pengawasan, pemantauan, dan investigasi aparatur negara Republik Indonesia. Itu misi. Misi 1, menjunjung tinggi ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penerus Nusantara. 3, mewujudkan tatanan negara demokrasi yang bermoral dan beradab. Yang keempat, menciptakan suasana demokrasi sipil yang kuat, bersih, dan berwibawa. 5, mendorong aparatur negara yang profesional taat pada aturan hukum sesuai tugas amanahnya masing-masing. Jadi 5 misi ini yang harus dijalankan oleh Garda Paksi Indonesia dan juga oleh seluruh aparatur negara Republik Indonesia. Dan kita juga memiliki semangat deklarasi yang telah kita deklarasikan bersama sesuai kesepakatan dari Dewan Pendiri Garda Paksi Indonesia dan seluruh anggota yang terhubung pada saat itu, menyepakati 7 item deklarasi atau semangat bela negara
semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan sebagai anak bangsa. Saya bacakan Deklarasi Gada Paksi Indonesia Juli 2018. 1. Muslim yang taat mencintai rakyat, agama, dan bangsanya. Muslim yang taat yang mencintai rakyat. Jadi artinya bahwa seorang pemimpin bangsa harus beragama. Namun di sini sebagai mayoritas penduduk di Indonesia adalah penduduk muslim, kita prioritaskan bahwa seorang pemimpin harus beragama Islam yang taat agar mengerti, memahami tentang keyakinan bagi seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Mencintai rakyat, harus pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, yang dimaksud dengan mencintai rakyat. Agama berarti harus mencintai agamanya supaya taat patuh pada Sang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dalam Islam Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam keyakinan kita sebagai orang Jawa, taat patuh pada Gusti Kang Maha Kuasa, Gusti Kang Maha Suci. Jadi sama, kalau orang sudah memahami, seorang pemimpin memahami tentang keyakinan kepada Gusti Kang Maha Kuasa, Gusti Kang Maha Suci lan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, tentunya memiliki patrap lampah laku atau tindakan tumindak lampah laku pangucap itu ya baik, yang bisa mampu menyelaraskan hati, pikiran, dan ucapan kita. Itu salah satu ciri pemimpin yang amanah, pemimpin yang akan mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat, bangsa, dan negara. Jadi mencintai rakyat, agama, dan bangsanya itu mutlak yang harus dimiliki oleh yang namanya pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin daerah dimanapun berada di wilayah Republik Indonesia. Itu maksud dan tujuan dari poin 1 dalam Deklarasi Gada Paksi Indonesia. Yang kedua, seorang pemimpin harus mampu mengembalikan fungsi TNI Polri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Sesuai tupoksi TNI Polri dan Undang-Undang TNI Polri, berpolitik negara, menjadi anak negara, sebagai bayangkari negara yang harus berdiri tegak lurus menjaga persatuan, kesatuan, keutuhan ruang wilayah teritorial NKRI, sehingga tidak masuk dan ditarik-tarik masuk dalam politik praktis, politik transaksional yang sehingga mengakibatkan TNI Polri tidak adil, tidak bijaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai dengan SOP atau Undang-Undang TNI Polri yang sudah ditetapkan dan sudah sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, berpihak pada kepentingan putra putri pribumi Nusantara. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945 bahwa warga negara Indonesia asli yang hari ini diamputasi sejak reformasi
sehingga hak bumi putra untuk mendapatkan haknya, untuk mendapatkan sebuah hak yang harus diterima oleh putra putri pribumi Nusantara harus diperjuangkan oleh pemimpin negara. Karena memang tujuan daripada kemerdekaan adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi bumi putra, bukan bangsa asing maksudnya. Jadi para pejuang veteran pendiri bangsa Indonesia membuat undang-undang dasar yang pokok intinya di situ menyebut nama warga negara Indonesia asli itu adalah hak yang harus dimiliki dan diberikan oleh bumi putra sebagai pewaris daripada bangsa ini. Itu yang kita maksud. Yang keempat, bisa memberikan rasa aman, nyaman dengan menjamin ketersediaan sandang, pangan, papan yang terjangkau oleh masyarakat kecil. Ya, itu tujuan kemerdekaan. Itulah tujuan dalam hidup di tengah situasi saat ini, bahwa poin 4, pemimpin harus mampu menjamin ketersediaan sandang, pangan, papan, dan itu sudah dilakukan dan sedang dijalankan oleh Kabinet Merah Putih dalam hal ini atas kebijakan misi daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan kami mendukung Garda Paksi Indonesia karena sejalan dengan pokok pikiran kita, sehingga tidak ada ruang celah untuk saling silang antara kebijakan negara dan kita Lembaga Garda Paksi Indonesia dalam poin 4, bahwa pemimpin harus mampu memberikan rasa aman, nyaman dengan menjamin ketersediaan sandang, pangan, papan yang terjangkau oleh masyarakat kecil. Yang dimaksud terjangkau oleh masyarakat kecil adalah masyarakat kecil harus bisa tercukupi sandang, pangan, papannya, bukan terjangkau oleh konglomerat, oligarki, atau sembilan naga, atau mereka-mereka yang memiliki ekonomi di atas rata-rata. Bukan itu, tetapi keberpihakan pemimpin kepada rakyat bangsa dan negaranya dalam penyediaan sandang, pangan, papan itu harus bisa terjangkau oleh masyarakat kecil. Itu inti carinya. Yang kelima, bisa menjamin penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat, yang memfungsikan top prioritas pemberantasan korupsi dan narkoba. Nah, ini misi kita, deklarasi kita, napas daripada Garda Paksi Indonesia. Ini harus dipahami oleh seluruh anggota Garda Paksi Indonesia dimanapun berada, termasuk simpatisan Garda Paksi Indonesia dan seluruh struktur turunannya, baik di Sekber LSM Bela Negara, di PMPB Paguyuban Masyarakat Pribumi Bersatu, di Yayasan Bintang 9 Nusantara, di Koperasi Garuda Emas Nusantara Abadi, di PT Makmur Garda Paksi Indonesia, di PT Media Garda Paksi Indonesia. Semua harus memahami tentang napas tujuan daripada kita deklarasikan Garda Paksi Indonesia pada tahun 2018, bahwa sesungguhnya kita harus memperjuangkan, memastikan bahwa hak dasar masyarakat terpenuhi dan diperhatikan oleh para pemimpin bangsa ini. Pemberantasan korupsi dan narkoba menjadi top prioritas bagi negara. Artinya korupsi dan narkoba harus disepakati sebagai musuh bersama, musuh terbesar atas bangsa ini.
Karena nyata-nyata bahwa korupsi adalah merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa dan merugikan seluruh kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan kepentingan bangsa Indonesia. Narkoba juga demikian, harus disepakati menjadi konsensus nasional bahwa narkoba adalah perusak mental generasi muda bangsa ini yang harus dibumi hanguskan, harus dibersihkan, diberantas sampai akar-akarnya. Dan bagi siapapun pelindung yang turut serta dalam transaksi perlindungan terhadap penyalahgunaan narkoba wajib dihukum dengan secara maksimal, terlepas dari siapa, pangkatnya apa, jabatannya apa, kedudukannya apa, dari manapun harus dipidanakan dengan semaksimal mungkin agar bisa menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi dan pelaku penyalahgunaan narkotika. Jadi di situ titik poin top prioritasnya, poin kelima dalam deklarasi Gada Paksi Indonesia. Jadi ini terkait penegakan hukum, penindakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat, sehingga sapu, kalau kita bicarakan penegakan hukum sebagai sapu, harus bersih, harus steril, sehingga dalam pelaksanaannya melakukan penegakan hukum bisa membersihkan lantai yang berdebu dan berlumpur. Tidaklah mungkin sapu yang kotor itu mampu untuk membersihkan lantai yang berdebu dan berlumpur. Artinya personel anggota penegak hukum, penindakan hukum harus selalu diawasi secara ketat. Yang kita maksud adalah waskat, pengawasan ketat dari instansi yang lebih dipercaya oleh negara, oleh pemerintah, dan oleh rakyat. Siapa mereka? Yang ditunjuk oleh presiden sebagai panglima tertinggi, sebagai mata dan telinga, sebagai tangan dan kakinya presiden, sebagai penanggung jawab operasional dalam penegakan hukum, penindakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa pengawasan melekat dalam setiap pelaksanaan operasional penegakan hukum, penindakan hukum harus di bawah kendali satu komando Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bila memang ingin bangsa ini tegak lurus dalam segi hukumnya, bersih dalam kehidupan masyarakatnya, berwibawa dalam aparatur sipil negara. Ini yang harus diperhatikan. Yang keenam, pemimpin mampu dan sanggup menghentikan tenaga asing dan asing masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa jangan karena atas nama investasi, ini perlu diperhatikan dan garis tebal. Jangan karena atas nama investasi menghalalkan cara tidak menjaga harga diri dan kehormatan bangsa. Kenapa demikian? Investasi boleh-boleh saja, investasi kita datangkan sebanyak-banyaknya, oke, yes. Namun demikian, investasi harus bisa dan mampu menjaga
hak warga negara Indonesia sendiri, melindungi hak warga negara Indonesia untuk bisa dapat bersama-sama mengelola sumber daya alam dengan mengalih teknologi dari pihak investor. Artinya bahwa selama warga negara Indonesia, generasi muda kita mampu untuk mengelola, untuk menjalankan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh generasi muda bangsa Indonesia, kenapa harus mendatangkan tenaga kerja asing? Itu yang kita maksud. Jadi kebijakan negara, kebijakan pemimpin negara harus bersumber pada keberpihakan kepada rakyat bangsa dan negaranya sendiri, Indonesia. Bukan justru mendatangkan tenaga kerja asing bersama kasur, bantal, guling, selimut, dan tetek bengeknya. Ini yang tidak boleh terjadi. Sehingga justru mereka yang pendatang, mereka yang dari luar negeri, dari bangsa asing masuk diberikan fasilitas yang tinggi, yang mewah, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga negara Indonesia sendiri. Jadi cintailah rakyatmu, cintailah bangsamu, cintailah negaramu. Walaupun kita membutuhkan investasi asing, tetapi tidak mengabaikan hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran yang berkeadilan dan bermartabat. Jadi kalau bisa ditolak, kita tolak tenaga kerja asing. Kalau bisa kita kembalikan bangsa asing dengan semangat nasionalisasi aset asing seperti yang pernah kita lakukan pada tahun 60 atas dasar semangat nasionalisme yang dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Nasionalisasi aset asing itu juga bisa dilakukan saat ini bila mana investasi tersebut tidak menguntungkan bagi warga negara Indonesia, rakyat bangsa dan negara Indonesia itu sendiri dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Jadi kita minta dari Garda Paksi Indonesia, kita minta pada pemangku Nusantara, pemangku kebijakan, Presiden Republik Indonesia dan seluruh aparatur terkait untuk mengkaji ulang tentang kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak manusiawi, yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat bangsa dan negara itu harus dihentikan atau dikaji ulang, kalau perlu dicabut, seperti tambang-tambang yang ada di Raja Ampat. Demikian. Jadi saya akan mengulas nanti tentang kembali dihentikan atau dicabut izin pertambangan di Raja Ampat. Itu sudah bagus, sudah tepat kebijakan dari Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Tinggal lembaga-lembaga LSM, media, masyarakat adat, suku Raja Ampat atau pejabat terkait atau masyarakat yang ada di Raja Ampat harus mengawasi, memantau apakah benar dilaksanakan pencabutan itu atau hanya di lesan, tetapi dalam melaksanakan tidak dilaksanakan. Itu boleh kita mengkomplain atau
menyampaikan bahwa kegiatan pencabutan izin tambang eksplorasi produksi itu benar-benar berhenti, benar-benar dicabut, dan tidak ada aktivitas apapun secepat-cepatnya di wilayah Raja Ampat yang ditetapkan menjadi destinasi wisata nasional dan internasional. Demikian itu yang uraiannya. Yang ketujuh, mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional di semua tingkatan birokrasi di Indonesia. Nah, ini salah satu tugas dari pemimpin negara, pemimpin pemerintahan baik daerah maupun di pusat pemerintahan, bahwa aparatur sipil negara sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat memiliki tugas pokok dan fungsinya atau tugas amanahnya harus mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional di semua tingkatan birokrasi di Indonesia. Artinya tidak akan mungkin itu terjadi kalau dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan yang baik, tidak ada pengawasan yang maksimal, tidak ada pengawasan yang memberikan efek jerah kepada aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan fungsi pelayanannya dengan benar. Artinya pemerintah dalam hal ini harus berkolaborasi dengan pengawasan pemantauan investigasi dari lembaga-lembaga independen maupun lembaga-lembaga sosial lain agar diberikan penguatan sehingga diberikan ruang celah untuk memiliki sistem pengawasan yang cukup bagus atau pengawasan yang kuat sehingga kita bisa membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan investigasi dan pemantauan kepada aparatur sipil negara di semua tingkatan. Artinya Presiden Republik Indonesia dalam hal ini di kementerian masing-masing atau di unsur pemimpin negara membuat kotak pos. Kalau dulu itu di Orde Baru ada kotak pos 5.000 yang bisa menerima akses pelaporan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Walaupun itu pasti ada yang menangani tim dari kepresidenan yang ditunjuk, yang dipercaya oleh Presiden, sehingga tidak dijadikan alat screening atau alat filter, sehingga aduan-aduan dari masyarakat, lembaga-lembaga profesional seperti Garda Paksi Indonesia ini tidak diabaikan atau dipetik SK. Artinya pengelola kotak pos 5.000 itu harus benar-benar orang yang dipercaya oleh Presiden, sehingga seluruh laporan yang memenuhi syarat standar untuk ditindaklanjuti bisa ditindaklanjuti, bisa direspon oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Intinya demikian deklarasi Garda Paksi Indonesia pada saat Juli 2018 memiliki semangat giroh atau tanggung jawab kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak dasar daripada rakyat bangsa dan negara Indonesia agar mampu terpenuhi kesejahteraan kemakmuran yang berkeadilan dan bermartabat.